Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan ini merupakan anggota dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Dan bahasan materi pada kali ini ialah anatomi dan fisiologi darah, pembuluh darah, dan tekanan darah. Darah. Darah merupakan sungai kehidupan yang mengangkut segala sesuatu yang harus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh, seperti nutrisi, ampas sisa metabolisme, yaitu menuju ke sistem eliminasi tubuh, dan panas tubuh melalui pembuluh darah. Anatomi darah. A. Fungsi darah. Darah merupakan komponen yang unik. Darah merupakan satu-satunya jaringan cairan dalam tubuh manusia. Darah berfungsi untuk 1. Membawa gas, nutrisi, dan produk sisa metabolisme. 2. Membentuk gumpalan darah atau klot. 3. Transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. 4. Perlindungan terhadap zat asing. 5. Transportasi molekul yang mengatur proses tubuh. 6. Pemeliharaan suhu tubuh. 7. Pengaturan pH dan osmosis. B. Komponen darah. Pada dasarnya, darah adalah jaringan ikat yang kompleks di mana sel-sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur-unsur pembentuk darah. 1. Karakteristik dan volume darah. Darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. 2. Plasma darah. Plasma, yang terdiri dari 90% air, adalah bagian cair dari darah. 3. Komponen pembentuk darah. Darah, jika diamati melalui mikroskop cahaya, sel darah merah akan terlihat berbentuk cakram. Sel darah putih berbentuk bulat bernoda mencolok dengan beberapa trombosit yang tersebar terlihat seperti puing-puing, seperti eritrosit, leukosit, hematopoiesis, pembentukan sel darah merah, pembentukan sel darah putih, dan trombosit. Fisiologi darah. A. Hemostasis. Proses hemostasis dimulai ketika pembuluh darah rusak dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terpapar oleh darah. 1. Kejang pembuluh darah. 2. Sumbat trombosit. Dan 3. Peristiwa koagulasi. B. Pengelompokan darah manusia. Meskipun transfusi darah lengket dapat menyelamatkan nyawa, namun setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda, dan transfusi darah yang tidak sesuai atau tidak cocok dapat berakibat fatal, seperti antigen, antibodi, aglutinasi, golongan darah A, B, O, golongan darah RH, antibodi anti-RH, dan hemolisis. C. Penentuan golongan darah. Pentingnya menentukan golongan darah dari donor dan penerima sebelum darah ditransfusikan adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. 1. Golongan darah. Golongan darah A, B, O. 2. Pencocokan silang. Dan 3. Golongan darah untuk faktor RH. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia, terdapat sebuah organ yang panjangnya 2,5 kali bumi loh, dan organ ini ialah pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi ke dalam sel. Yang kedua, untuk mengeluarkan zat sisa. Dan yang ketiga, untuk mengatur tekanan darah. Pembuluh darah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada arteri. Arteri bertugas untuk membawa darah ke luar jantung, kemudian vena bertugas untuk membawa darah ke dalam jantung. Kapiler, arteriol ialah arteri yang lebih kecil yang membawa darah menuju kapiler. Dan venula adalah vena terkecil yang membawa darah keluar dari kapiler. Kebanyakan pembuluh darah mempunyai struktur yang mirip, yakni terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu lumen, seng penahan darah, kemudian tunika dan tunika intima,
Tunika intima terdiri dari endotelium, jaringan penghubung, dan membran elastis internal. Endotelium merupakan jaringan epitelium squamosa. Kemudian ada tunika media, yang terdiri atas otot poros dan protein elastin. Tunika media merupakan kunci dari terjadinya aliran darah. Hal ini karena tunika media dapat mengecilkan diameter dengan berkontraksi saat vasokonstriksi ataupun melebar saat vasodilatasi. Dan bagian terluar adalah tunika eksterna yang menjadi penutup dan terbuat dari kolagen. Selanjutnya, apa ya peran pembuluh darah bagi manusia? Salah satunya adalah untuk peredaran darah. Darah dipompa menuju aorta, kemudian menuju arteri. Arteri memiliki dinding yang sangat tebal, sehingga dapat mempertahankan tekanan darah. Arteri kemudian bercabang menjadi lebih kecil yang disebut arteriol, kemudian menuju kapiler yang berada di seluruh tubuh. Tahukah kamu, ketika darah berada di kapiler, darah melambat. Hal ini dikarenakan untuk memungkinkan pertukaran gas. Di kapiler, oksigen akan dimasukkan ke dalam sel, sedangkan CO2 dan zat tak terpakai dibawa menuju venula, kemudian menuju vena. Selain itu, kapiler juga mempunyai fungsi-fungsi yang khusus, antara lain sebagai penyerapan nutrisi, membantu regulasi tekanan darah, dan berperan pada termoregulasi. Tidak seperti di arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis dan berkatup. Hal ini untuk mencegah darah berbalik arah. Kemudian, darah akan menuju jantung untuk melakukan pertukaran antara CO2 dengan O2, dan CO2 bisa keluar dari tubuh melalui sistem pernapasan. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah kekuatan aliran darah untuk mendorong dinding pembuluh arteri. Tekanan darah dilambangkan dengan dua jenis angka. Angka atas atau sistolik dengan satuan ukur milimeter raksa. Tekanan yang terjadi pada pembuluh arteri saat jantung berkontraksi. Angka bawah atau diastolik dengan satuan ukur milimeter raksa. Tekanan yang terjadi pada saat jantung berelaksasi. Tekanan darah normal adalah 115/75 sampai 120/80 mm air raksa. Gangguan tekanan darah, hipertensi, kondisi di mana tekanan darah terlalu tinggi, di atas 140/90 mm air raksa, hipotensi, kondisi di mana tekanan darah terlalu rendah, di bawah 90/60 mm air raksa. Klasifikasi tekanan darah. Hal-hal yang mempengaruhi tekanan darah yaitu kondisi fisik rendah oksigen, emosi, stres, kebisingan, merokok, usia, masa kerja, dan penggunaan alat pelindung telinga. Cara mengukur tekanan darah. Terdapat 3 alat ukur tekanan darah yang biasa digunakan, yaitu sphygmomanometer tipe air raksa, aneroid, dan elektronik. Tipe air raksa merupakan yang paling umum digunakan karena dianggap paling akurat sehingga disebut sebagai standar emas. Alat ini terdiri dari manset yang bisa digembungkan dengan cara memompanya dengan pompa tangan yang berbentuk bola karet dan dihubungkan dengan tabung panjang berisi air raksa. Ukuran tekanan darah akan diperlihatkan dalam milimeter air raksa. Sphygmomanometer aneroid berasal dari kata Latin aneroid yang berarti tanpa cairan. Alat ini menyeimbangkan tekanan darah dengan tekanan dalam kapsul metal tipis yang menyimpan udara di dalamnya. Tekanan darah bisa dibaca pada meteran yang menyatu dengan karet pompanya. Sphygmomanometer elektronik adalah pengukur tekanan darah terbaru dan lebih mudah digunakan dibanding model standar yang menggunakan air raksa, tapi akurasinya relatif lebih rendah. Model digital ini mengukur tekanan darah melalui suatu peralatan yang berupa mikrofon atau transducer.
Data yang diperoleh melalui sensornya akan dikonversikan oleh mikroprosesor menjadi bacaan tekanan darah. Bacaan tersebut ditampilkan pada layar kecil atau disajikan secara tercetak. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok 2, dan terima kasih banyak.